Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita sudah masuk di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Di tema 2, kita bagi lagi menjadi 3 subtema. Dan hari ini kita belajar di subtema 1, yaitu tentang rukun dalam perbedaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 2. Siswa mampu melaporkan dan mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Anak-anak, merumuskan teks proklamasi ini tidaklah mudah loh, butuh perjuangan. Nah, kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Ustazah berikut. Upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia serta rumusan dasar negara dilaksanakan dalam situasi perjuangan dan penuh tantangan. Para tokoh nasional kita sangat gigih dan bermental baja. Kita bangga dan menghargai jasa para pahlawan dan tokoh nasional. Video kali ini kita belajar tentang upaya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, apa saja ya yang perlu dipersiapkan menjelang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Hal yang dipersiapkan menjelang kemerdekaan Indonesia yang pertama adalah membentuk panitia BPUPKI. Yang kedua, membentuk panitia 9. Ketiga, membentuk PPKI. Keempat, merumuskan dasar negara dan tujuan negara. Bagaimana ya proses pembentukan BPUPKI? Yuk kita pelajari berikut ini. Pembentukan BPUPKI diawali pada tahun 1944. Keadaan Jepang di Asia mulai terdesak akibat perang dengan sekutu. Untuk mencari dukungan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan bahwa bangsa Indonesia diperkenankan merdeka di kemudian hari. Kemudian, tindak lanjutnya adalah dengan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI, maka badan ini disahkan pada tanggal 29 April 1945 dengan Ketua Rajiman Wedjo Diningrat dan Wakil Raden Panji Suroso. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Anak-anak, ada 3 tokoh ya yang merumuskan dasar negara Indonesia. 1. Insinyur Soekarno, 2. Muhammad Yamin, dan 3. Dr. Supomo. Usulan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 digunakan menjadi dasar negara Indonesia. Usulan tersebut diistilahkan dengan Pancasila atau 5 dasar negara. Kemudian, rumusan ini dibahas kembali oleh Panitia 9
Siapa saja ya anggota dari Panitia 9? Anggota Panitia 9, 1. Insinyur Soekarno sebagai Ketua, 2. Dr. Andes Muhammad Hatta Wakil Ketua, anggota 3. Mr. Ahmad Soebardjo, 4. Muhammad Yamin, 5. Kiai Haji Wahid Hasim, 6. Abdul Kahar Muzakir, 7. Abi Kusno Cokro Suyoso, 8. Haji Agus Salim, dan 9. Mr. A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara. Rumusan ini oleh Muhammad Yamin diistilahkan dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tadi kita sudah belajar ya bagaimana proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dari proses mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, kita bisa belajar bahwa ada nilai-nilai yang patut diteladani, yaitu nilai kebersamaan, nilai kesediaan menerima pendapat, dan melaksanakan hasil keputusan. Jadi anak-anak, kemerdekaan yang sedang kita nikmati sekarang merupakan hasil perjuangan yang panjang dari para pahlawan bangsa. Saat itu, mereka dengan sangat gigih dan semangat rela berkorban melakukan perjuangan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ya proses persiapan kemerdekaan Indonesia? Ternyata, dalam proses peristiwa kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa peristiwa penting. Peristiwa penting tersebut, yang pertama adalah diawali dengan mendengar berita tentang kekalahan Jepang. Pada tanggal 14 Agustus 1945, seorang tokoh pemimpin Indonesia yaitu Sultan Syahrir segera menemui Bung Karno. Berita ini awalnya dirahasiakan oleh pihak Jepang. Namun, para golongan muda Indonesia yang tergolong dalam gerakan bawah tanah mendengar kabar tersebut dari siaran radio luar negeri. Setelah mendengar berita pada pukul 20.30, golongan muda lalu mengadakan rapat di salah satu ruangan lembaga bakteriologi di Jalan Pegangsaan Timur. Rapat tersebut yaitu dipimpin oleh Hairul Saleh dan menghasilkan keputusan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak dan soal rakyat Indonesia sendiri tak dapat digantungkan pada orang dan negara lain. Keputusan kedua yaitu segala ikatan dan hubungan dengan janji kemerdekaan dari Jepang harus diputuskan dan sebaliknya diharapkan adanya perundingan dengan golongan tua terkait keikutsertaannya dalam proklamasi. Akhirnya, hasil rapat tersebut kemudian disampaikan oleh Darwis dan Wikana kepada Soekarno dan Hatta. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta tidak menyetujui karena mereka ingin mengkonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak Jepang. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 pagi, sekelompok pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota menuju ke Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Sementara di Jakarta, para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diundang rapat pada tanggal 16 Agustus 1945 memenuhi undangan tersebut. Mereka hadir di Gedung Bejambon II. Akan tetapi, rapat ini tidak dihadiri kedua tokoh yaitu Soekarno-Hatta, sehingga kemudian para peserta menjadi heran dan hal tersebut kemudian dikonfirmasi oleh Ahmad Soebardjo. Ahmad Soebardjo kemudian menemui Wikana, salah satu golongan muda yang sempat bersitegang dengan Soekarno-Hatta. Perbincangan tersebut menghasilkan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan di Jakarta. Karena ada kesempatan tersebut, akhirnya Yusuf Kunto bersedia untuk mengatur Ahmad Soebardjo menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan tiba pukul 18.00 dan selanjutnya terjadi percakapan antara Ahmad Soebardjo, Soekarno-Hatta, dan beberapa orang tokoh. Ahmad Soebardjo kemudian memberikan jaminan dengan taruhan nyawa
bahwa proklamasi akan diumumkan keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan adanya jaminan itu, maka Komandan Kompi Peta yaitu Sudanko Subeno bersedia melepaskan Soekarno-Hatta untuk kembali ke Jakarta. Peristiwa yang ketiga yaitu perumusan teks proklamasi. Sesampainya di Jakarta pukul 23.30, Soekarno-Hatta menemui Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menanyakan sikap Jepang terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, Jepang mengambil sikap bahwa mereka harus mempertahankan kedudukan politik mereka di Indonesia sampai sekutu datang. Soekarno-Hatta yang kecewa terhadap keputusan tersebut kemudian mengadakan pertemuan di rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo memberikan sumbangan dalam rumusan naskah proklamasi. Kata proklamasi adalah sumbangan dari pemikiran Insinyur Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pemikiran dari Ahmad Subarjo dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran dari Muhammad Hatta. Pada pukul 4 dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan tanda tangan dari semua peserta yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Akhirnya, Soekarni mengusulkan agar teks proklamasi tersebut cukup ditandatangani oleh 2 orang, yaitu Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima dengan beberapa perubahan yang disetujui, kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Perubahan dalam naskah proklamasi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu kata tempo diubah menjadi tempo. Kata-kata wakil-wakil bangsa Indonesia pada bagian akhir naskah diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Perubahan penulisan tanggal yaitu Jakarta 17/8/05 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Tahun 05 merupakan singkatan dari tahun Jepang atau Sumera, yakni tahun 2605 yang bertepatan dengan tahun 1945 Masehi. Peristiwa yang keempat adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah naskah proklamasi selesai disusun, para tokoh bersepakat untuk mengadakan proklamasi di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada pukul 10 pagi, acara tersebut terdiri dari pembacaan teks proklamasi, pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Dengan cepatnya, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia ini segera menyebar di seluruh wilayah Indonesia melalui siaran radio, baik media cetak maupun surat kabar. Nah, anak-anak, itu tadi adalah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diawali dari mendengar berita kekalahan Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, peristiwa perumusan naskah proklamasi, dan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira setelah menjadi negara yang merdeka, apalagi ya yang perlu dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia? Yuk, kita simak lagi. Setelah proklamasi Indonesia dilaksanakan, kemudian dibentuklah alat kelengkapan negara melalui beberapa sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang sudah dibentuk sejak tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pembentukan 12 kementerian dan pembagian daerah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Partai Nasional Indonesia,
dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Anak-anak, tadi kita sudah belajar ya bagaimana proses persiapan kemerdekaan Indonesia dan pembentukan alat kelengkapan negara setelah Indonesia merdeka. Tahukah kalian bahwa proklamasi kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Apa sajakah maknanya? 1. Sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini, yaitu secara de facto, diikuti oleh pengakuan dari negara lain secara de jure. Makna ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Makna keempat adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui makna proklamasi kemerdekaan, kita juga bisa belajar ya bahwa sesuatu yang diperjuangkan harus dapat kita pertahankan. Salah satu bentuk kecintaan kita terhadap tanah air dapat kita wujudkan dengan senantiasa memperingati hari-hari besar yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Tetap semangat ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.